Seumpama biji sesawi. Selamat pagi, sudah pengasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi pada hari ini. Dan kita tetap membahas dalam menjadi terang di zaman akhir. Tetap harapan saya bahwa saudara dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan, dan tetap semangat tinggal dalam kekudusan Tuhan. Pagi ini kita akan membahas satu bagian yang lain, sampailah kita dalam Efesus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada bagian yang lain yang perlu terjadi kalau saudara ingin menjadi terang di zaman akhir, yaitu bicara tentang apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita ucapkan dalam hidup kita, itu bisa menjadi terang di tengah-tengah kondisi zaman akhir ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, betapa pentingnya perkataan, ucapan kita. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ada ucapan syukur yang harus kita ucapkan di dalam hidup kita. Kenapa demikian, saudaraku? Karena dengan ucapan kita inilah, bahkan kita bisa membunuh orang dengan ucapan kita, melukai, menyakiti, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ingin lewat ucapan kita ini bisa menjadi terang di tengah-tengah zaman akhir ini. Kenapa demikian? Dikatakan Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Jadi sudah kasih Tuhan, kenapa Tuhan menekankan dalam perkataan kita ini harus betul-betul yang keluar ucapan syukur, pujian, kidung pujian, nyanyian rohani, dan lain sebagainya. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluarnya dari hati kita. Dan itulah yang menajiskan. Jadi kalau mulut kita ini tidak benar, otomatis sebenarnya hati kita tidak benar, saudara. Jadi perlu dalam hidup ini kita betul-betul menjaga apa yang kita katakan, apa yang terucap keluar di dalam mulut kita. Dan itu bisa menjadi cahaya, terang di tengah-tengah zaman akhir ini. Jadi saya harap setiap kita harus menjaga apa yang kita katakan. Mazmur 34 ayat yang ke-13 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap hal yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Aneh bukan? Jadi setiap kita harus betul-betul menjaga perkataan kita, menjaga apa yang kita ucapkan di dalam kita berjumpa dengan dunia yang gelap ini, berjumpa dengan rekan kerja, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. Biarlah perkataan kita adalah perkataan bukan lidah yang jahat, bukan lidah yang menipu, berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak, lebih daripada itu iblis datangnya. Jadi lidah kita penting, bisa menjadi terang. Lidah kita bisa menjadi terang di tengah-tengah zaman akhir ini. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mampu mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara boleh cantik, saudara boleh hebat khotbahnya, saudara boleh begitu luar biasa, kaya raya, tapi yang penting, apakah lidah kita ini lidah yang menipu? Apakah lidah kita penuh dengan kejahatan?
Apakah kita bisa menjaga lidah kita terhadap yang jahat? Jaga saudaraku lidah saudara. Apa yang sedang saudara sampaikan di dalam perjalanan hidup ini, setiap hari, setiap saat, mungkin menjelekkan orang lain, stop untuk menjelekkan orang lain, stop untuk menceritakan orang lain, tapi coba sampaikan sesuatu yang membangun, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hidup dan mati saudara itu dikuasai oleh lidah saudara. Bukan perbuatan saudara, tapi lidah saudara. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati saudara dikuasai bukan tindakan saudara, tapi perkataan saudara. Betapa pentingnya kita menjaga lidah kita kalau ingin menjadi terang di tengah-tengah zaman akhir ini. Sudah bisa menjadi terang di zaman akhir ketika sudah menjaga lidah ini. Karena apa saudaraku? Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hanya dengan perkataan, ucapan kita, mesti kita jaga. Kalau perkataan kita itu sempurna, kita bisa kendalikan, tidak berbuat jahat, tidak penipu, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi pesan saya pada hari ini, pagi ini saudaraku, bahwa belajar menjaga lidah saudara. Ucapkan syukur tanpa mengeluh. Jangan menjelekkan orang lain. Kasih menutupi segala kesalahan. Jadi, jagalah lidahmu. Penuhkan lidahmu dengan ucapan syukur, dengan mazmur dan pujian. Maka sudah akan menjadi terang di zaman akhir ini. Tuhan memberkati saudara dan sampai jumpa esok pagi. Haleluya.